Hengki, pria berusia 32 tahun ini, tak pernah bermimpi harus mengenakan kostum berwarna oranye yang menandakan dirinya seorang pesakitan ditahan di Hotel Prodio di Bandar Lampung, Lampung. Risiko itu harus ia tuai setelah ia dengan sadis membunuh istrinya Nur Silawati. Bermula dari cekcok rumah tangga antara Hengki dan sang istri yang sudah berlangsung selama 3 bulan sehingga mereka pisah rumah. Di tengah ketegangan rumah tangga itu, Hengki mengajak berhubungan intim dengan istrinya, namun ditolak. Hati Hengki pun panas. Keesokan harinya, dini hari seperti biasa, istri Hengki yang seorang pengemudi ojek mengantarkan pelanggannya ke pasar Kota Karang, Teluk Betung, Bandar Lampung. Disinilah Hengki yang tahu rute sang istri menghadangnya. Ketika korban datang, pelaku langsung dari arah depan mematikan sepeda motor korban menggunakan kunci kontak, dimatikan kunci kontaknya. Kemudian korban kembali menghidupkan sepeda motornya. Terjadi cekcok keributan sehingga kemudian korban mendorong pelaku. Pelaku kemudian mencekik korban dan kemudian dengan menggunakan 2 tangan dari arah samping, selanjutnya langsung bahasa dari pelapor melempar ke arah motor tadi, sehingga kemudian yang bersangkutan jatuh. Pada saat jatuh tersebut sudah mengeluarkan suara seperti orang mendengkur. Saat itu korban memanggil temannya Rohit mengangkat korban ke atas sepeda motor. Keduanya kemudian kabur. Rohit saat ini dalam pengejaran polisi. Mas, apa yang mau disampaikan dengan keluarga korban? Apa yang kamu sampaikan? Hah? Menyesal nggak kamu, Mas? Menyesal? Hah? Karena kamu udah rencanain apa sebelumnya? Jadi spontan atau gimana? Apa memang ada yang nyuruh? Spontan. Nggak ada niat. Kamu masih cinta sama istri kamu? Hah? Tapi kenapa kau nekat? Tega. Kenapa? Ada yang nyuruh? Oh, apa spontan aja ya? Oh ya. Sebuah rumah kontrakan di Jalan Sinar Laut, Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung, nampak dibatasi garis polisi. Rumah ini adalah rumah kontrakan Hengki, tersangka pembunuh sang istri Nur Silawati. Pemeriksaan rupanya dilakukan di rumah kontrakan Hengki oleh polisi usai penetapannya sebagai tersangka. Pemasangan polis lain juga jadi tanda lokasi ini adalah TKP terjadinya pembunuhan. Lalu mana yang benar? TKP pembunuhan di Jalan Teluk Semangka dekat Pasar Kota Karang, Teluk Betung, atau di kamar kontrakan Hengki ini? Kesaksian dari tetangga Hengki, sejak pisah rumah dengan istrinya, ia tinggal di kamar kontrakan milik keluarganya. Tersangka dikenal sebagai orang yang tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Dia kayak mana bentuk mukanya juga nggak pernah tahu. Yang mana nggak pernah tahu saya orang yang mana. Oh, nggak pernah laporan ke RT ya? Mukanya juga saya nggak tahu loh. Kalau dengar peristiwa pembunuhan ini pernah kita dengar dari mana nih, Bu? Informasinya? Saya pertama dengar itu berita di HP, cuma nggak tahu juga katanya kejadiannya di daerah pasar. 1 minggu dari belakang, dari kemarin tuh saya tuh di rumah aja karena bapak sakit, jadi nggak tahu berita apa nggak tahu. Sampai terakhir kemarin katanya di sini rame, udah. Oh, informasi kita ketahuin apa yang di sini rame-rame? Ya katanya itu rumah ini. Tempat lokasinya? Iya, kemudian si pelaku ini katanya tinggalnya di sini, jadi saya nggak tahu sama sekali. Korban Nur Silawati disemayamkan di TPU Umbul Asem, Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Ia meninggalkan 2 anak yang masih kecil-kecil. Selama berpisah dengan suaminya, korban mencari nafkah dengan menjadi pengemudi ojek. Pihak keluarga menyebut awalnya tak curiga korban tewas dibunuh suaminya. Mereka sempat mencari korban karena tidak pulang hingga malam sebelum akhirnya mayat korban ditemukan di jalan dekat Pasar Kota Karang. Dihubungin udah berapa kali, terus di WA aktif tapi nggak ada jawaban. Aktif itu si HP itu, cuman nggak ada jawaban. Terus di WA itu cek satu nggak dibaca nggak dibalas kan. Itu makin penasaran kan. Nah, saya datanglah ke sana ke rumah itu si Sophie itu. Saya tanya, Ila sama kamu enggak teh, emang dari siang katanya enggak sama saya. Makin lah tuh aneh-aneh tuh. Saya nyuruh ada speak, coba sih dicari Mbak Ila, biasanya ada di rumah Sophie, kata adik saya itu. Tapi kata Sophie-nya nggak ada, Pik. Iya tak, kata itu. Baru tuh ada satu bangun, kemana, ditelepon lagi sama dia tuh. Kok nggak diangkat. Nah pas ditelepon lagi nggak aktif.
Kakak kandung korban mengenang adiknya sebagai pribadi hangat yang mudah bergaul. Iya, adik saya itu kalau dia nggak baik, nggak mungkin dia itu disukai banyak orang. Temennya banyak. Karena adik saya itu pergaulannya bagus, malah dia itu nggak, maksudnya sama orang itu kalau orang minta tolong apa sama dia itu, walaupun dia keadaannya lagi nggak enak badan, lagi kurang sehat, mau gitu nolongin, ayo. Pembunuhan yang dilakukan Hengki terhadap istrinya terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan keluarga korban yang melihat kejanggalan pada kematiannya. Tersangka merekayasa kematian istrinya akibat sakit serangan jantung. Fakta baru mengejutkan terungkap setelah rekan Hengki yang kabur usai membantunya membuang jasad istrinya tertangkap. Rohit yang juga karyawan Hengki di toko ditangkap polisi di rumahnya di wilayah Teluk Butung Timur. Dari interogasi Rohitlah terungkap Nur Silawati tidak pernah diadang di tengah jalan. Ia menemui ajalnya di kontrakan sang suami. Terjadi pembicaraan, selanjutnya ada cekcok dan kemudian pelaku mencekik korban dari belakang. Setelah pelaku membunuh korban, pelaku kemudian meninggalkan korban di dalam kamar kontrakannya dan kembali ke tempat usahanya. Awalnya adalah H akan mencari atau mengajak MR untuk mencari cewek. Nah, sampai kemudian dibawa ke lokasi rumah kontrakannya H. Setelah dibuka ternyata si MR kaget karena sudah melihat bahwa ada jenazah korban di dalamnya. Rohit mengaku diajak bosnya Hengki membuang mayat korban yang berada di kamar kontrakan ke jalan dekat pasar tengah malam saat jalanan sudah sepi. Sementara Hengki menyebut dirinya emosi karena sang istri tak mau diajak rujuk dan bahkan pamit akan kerja di luar negeri. Enggak, dia datang sendiri ke situ. Datang sendiri. Memang kontrakan itu udah lama. Udah lama itu, Pak. Kamu bunuh memang di situ lah. Di situ, Pak. Pakai apa? Pakai tangan, Pak. Kamu cekek. Cekek. Polisi menjerat tersangka Hengki dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Rohit yang membantu Hengki membuang jasad korban terancam hukuman 10 tahun penjara. Polisi yang tak mau terkecoh dengan keterangan tersangka Hengki yang berubah-ubah dan untuk memastikan apa yang terjadi pada korban Nur Silawati, tim forensik Polda Lampung diterjunkan untuk mengekshumasi jenazah korban di TPO Umbul Asem, Kota Karang. Untuk kegiatan ekshumasi hari ini adalah untuk mencari penyebab dari kematian pada korban. Dan saat ini masih berlangsung kegiatan ekshumasinya. Untuk hasil nanti menunggu dari laboratorium forensik apa penyebab dari kematian korban. Pembongkaran makam jenazah Nur Silawati dihadiri keluarganya. Menurut pihak keluarga, gelagat tak baik dari Hengki sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa bulan lalu. Pak Sutri itu sempat bertengkar hebat. 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya gitu kurang lebih itu kayak sempat ribut besar gitu. Sampai si almarhumah ini pulang ke rumah tuh cerita kayak dia ini entah ribut apa juga, saya kurang paham soalnya almarhumah ini nggak banyak cerita ke saya. Dia ini nggak pernah cerita ke saya, ya sedikit yang saya tahu informasinya itu pun dari mbaknya juga. Kayak gitu dia nangis cerita itu habis ribut. Cuman setahu saya itu main tangannya tuh saya yang tahu saya itu pas malam itu pas 2 bulan sebelumnya. Besar harapan keluarga, kekejian Hengki membunuh istrinya diganjar hukuman berat. Apalagi tersangka Hengki sempat merekayasa pembunuhan istrinya yang diduga agar ia terhindar dari pasal tentang pembunuhan berencana. Karena masih berat-beratnya, semoga aja pelaku ini dapat dihukum dengan seberat-beratnya.